Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar lagi tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 3. Ayo berkreasi. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, di sini ada gambar ikan. Kemarin anak-anak sudah menggambar gambar hias dengan motif ayam ya. Sekarang kita perhatikan gambar hias bermotif ikan. Adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Ayo menulis. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sehari waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 5 informasi tentang cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Nah, di sini ada tabel untuk mengisi nama jenis ikan dan ciri-cirinya. Di sini ibu memberi contoh. Anak-anak bisa mencari jenis ikan yang lain yang tidak seperti yang dicontohkan oleh Bu Guru. Sini nomor 1, ikan lele. Ciri-cirinya badannya memanjang, tidak bersisi, memiliki sungut. Ikan gurami. Ciri-cirinya bentuknya pipih melebar, sisik kasar dan rapat. 3, ikan patin. Dagingnya lembut. Ikan bawal. Badannya berwarna hitam oranye berbentuk pipih dan lebar. Ikan gabus. Kepala mirip ular berwarna hitam. Nah, di sini ada contoh gambar ikan lele. Kita bisa menjumpai ikan lele perairan air tawar, misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras, atau di perairan yang tenang. Misalnya danau, waduk, rawa-rawa, dan genangan air lainnya. Ikan lele memiliki kumis, kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam, memiliki sirip, dan memiliki kepala yang keras. Ikan gurami memiliki bentuk pipih dan lonjong dengan mulut kecil dan dapat dimoncongkan. Pada rahangnya memiliki gigi-gigi kecil dan gigi deretan luar lebih besar, memiliki sisik yang relatif besar, sedangkan pada kepala sisik memiliki tepian yang agak kasar. Ayo bercerita. Sampaikan informasi yang kamu dapatkan di depan teman-teman. Bandingkan dengan informasi yang diberikan temanmu. Apakah ada informasi yang berbeda? Ayo berlatih.
Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nah, perhatikan ini kita mulai mengerjakan soal matematika yang kemarin sudah kita pelajari di pembelajaran yang pertama ya. Sekarang ini diulang lagi dengan soal cerita. Coba anak-anak memperhatikan dengan betul supaya lebih paham ya. Karena soal perkalian itu soal yang sulit dan pembelajarannya baru di kelas 3. Contoh yang pertama. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Bila kita mengerjakan soal cerita, maka kita harus paham dulu. Kita harus bisa memahami soal cerita tersebut. Di sini disebutkan bahwa dalam 1 bulan itu peternakan ikan itu menghasilkan 120 ekor. Bagaimana dalam 2 bulan? Berarti jawabannya, masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah, nah berarti kalau dalam waktu 2 bulan berarti 120 ditambah 120. Ya. Di sini ada 1 bulan itu 120. Kalau kita disuruh mengerjakan 2 bulan berarti 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 120. Berlaku sifat pertukaran. Nah, perhatikan di sini bahwa 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. Ya, itu namanya sifat pertukaran. Jadi jawabannya pasti sama. 2 kali 120 itu jawabannya 240. Dan kalau dibalik 120 kali 2 jawabannya juga 240. Ini adalah cara pengerjaan yang pertama. Ya, seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ini adalah cara yang pertama. Dengan cara 120 kita jabarkan menjadi 120 sama dengan 100 dan 20 ditambah 20. Ya. Kemudian kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu jumlahkan. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita kerjakan dari belakang. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Dan 2-nya turun. Ya. Untuk soal dengan ratusan dan puluhan anak-anak, untuk memudahkan kalian bisa mengalihkannya di sini. Itu 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2, tinggal menambahkan 0-nya 2. Untuk yang 2 kali 20, itu kalian bisa mengalihkannya 2 kali 2, itu sama dengan 4, dan ditambahkan 0, 1, sehingga jawabannya 40. Seperti itu cara mengerjakan cara yang pertama, ya. Kalau anak-anak belum hafal dalam perkalian, anak-anak bisa melihat
perkalian. Di perkalian, di buku perkalian atau di lembaran perkalian itu ada perkalian 1 sampai 10. Atau anak-anak bisa dengan cara menjumlahkannya. Tapi untuk perkalian yang kecil. Kalau di soal ini adalah perkalian yang besar. Karena angkanya besar, 120 dikali 2. Sehingga kita menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah, ini adalah cara yang kedua. Ini adalah cara yang kedua ya. Tadi sudah cara yang pertama, sekarang ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara mengalihkan dengan bersusun pendek. Di sini namanya bersusun pendek ya. 0 dikali 2 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga, 2 kali 1 atau 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, seperti ini 120 kali 2 ini adalah perkalian besar, sehingga kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah seperti ini. Untuk yang ini adalah perkalian kecil. Untuk bisa menemukan angka 4, mungkin anak-anak bisa dengan cara penjumlahan. 2 kali 2 berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4, seperti itu. Kemudian yang ini 1 kali 2. 1 kali 2 jelas jawabannya 2 ya. Ini anak-anak bisa dengan cara penjumlahan berulang dan juga bisa melihat tabel dari perkalian. Karena di sini ini cara ini dan ini adalah perkalian yang kecil. Nah, sudah ya, sudah ketemu jawabannya sama, yaitu 240. Ini cara yang kedua. Jadi, banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan ada 240 ekor. Jadi diingat-ingat lagi, anak-anak bisa menggunakan cara yang pertama atau bisa menggunakan cara yang kedua seperti ini. Ini namanya bersusun pendek. Kalau yang cara pertama tadi itu namanya bersusun panjang. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Dalam perkalian ditulis 3 kali 320 sama dengan sifat pertukarannya 3 kali 320 sama dengan 320 kali 3. Kalian bisa memilih salah satu cara, bisa cara pertama dan cara kedua. Yang ini dikerjakan dengan cara yang kedua, yaitu bersusun pendek. Jadi mana yang kalian lebih paham? Tapi biasanya bersusun pendek ini lebih mudah. Jadi 0 kali 3 sama dengan 0, 2 kali 3 sama dengan 6, dan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di sini untuk bisa menemukan kok bisa jawabannya 6. Nah, anak-anak, ini perkalian kecil bisa kalian kerjakan dengan penjumlahan berulang. 2 kali 3. Berarti 3-nya itu sebanyak 2. Nah, seperti ini. Jawabannya 3 kali 3 sama dengan 6.
Sedangkan di sini 3 kali 3. Oh, 3 itu kandangnya. Kandangnya ada 3. Kemudian di dalamnya ayamnya juga ada 3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Sehingga kita bisa menemukan di sini 9. Karena ini adalah cara untuk mencari perkalian yang kecil dengan cara penjumlahan berulang. Sedangkan untuk mencari perkalian dengan perkalian yang besar 320 ratusan, itu kalian harus mengerjakannya dengan cara bersusun pendek seperti ini, atau dengan cara yang pertama itu namanya bersusun panjang ya. Nah, tugasnya hari ini kerjakan soal berikut sesuai contoh. Di sini ada 2 soal nanti. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Bisa kalian kerjakan dengan cara pertama atau cara kedua. Yang penting anak-anak paham ya. Untuk soal berikutnya, Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, sama ini juga bisa kalian kerjakan dengan cara bersusun panjang atau cara yang kedua bersusun pendek. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Semoga anak-anak paham dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.